Untuk menjalani puasa dengan baik di bulan Ramadan, maka kita harus memperhatikan zat gizi apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita secara cukup dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Dimas Serlangga Luftimas, spesialis gizi klinik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul saat kita menjelang bulan Ramadan. Dalam hal mengatur gizi, apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, untuk menjalani puasa dengan baik di bulan Ramadan, maka kita harus memperhatikan zat gizi apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita secara cukup dan baik. Pada saat bulan puasa itu tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita hanya menghilangkan beberapa waktu makan saja. Secara jadwal, hanya 2 waktu makan yang hilang, yaitu snack pagi dan juga makan siang. Kita bisa menggeser waktu sarapan kita menjadi sahur, kemudian snack sore kita menjadi iftar. Kemudian waktu makan malam agak sedikit bergeser, namun itu tetap dilaksanakan. Jadi, jika teman-teman semua biasa makan dengan teratur, sehari makan 3 kali dengan 3 kali selingan, maka pada saat berpuasa makannya menjadi 4 kali, yaitu 1 kali, 2 kali makan utama dan juga 2 kali selingan. Hanya digeser saja waktunya, yang sarapan menjadi sahur dan makan sore atau snack sore menjadi iftar, seperti itu. Nah, kemudian dari segi jumlah atau jenis itu juga tetap harus mengalami pengaturan yang baik, yang mana kita akan memperhatikan asupan makanan yang berkualitas pada saat kita sahur dan juga berbuka. Tentu saja kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik pada saat kita tidak berpuasa itu akan dihilangkan atau harus dihilangkan bahkan. Yang pertama, saat kita tidak biasa sarapan, kita akan menjadi lebih rajin untuk makan pagi, yaitu sahur ya. Tentu saja selain sesuai sunnah, hal itu juga dapat membantu kita untuk memenuhi energi kita saat kita beraktivitas di siang hari. Sarapan yang harus dilakukan tentunya harus mencukupi 4 macam makanan, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayur sebagai sumber serat. Tidak lupa kita juga harus memperhatikan asupan protein kita yang berasal dari lauk hewani dan juga nabati. Bahkan boleh juga kita menambahkan susu ataupun makanan yang tinggi protein lainnya pada saat kita makan sahur. Kemudian pada saat berbuka biasanya kita akan mengkonsumsi makanan-makanan apa saja yang kita inginkan ketika kita masih berpuasa. Itu namanya lapar mata ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mengagendakan atau mengatur makanan yang kita akan konsumsi pada saat berbuka. Yang disarankan adalah saat berbuka mengkonsumsi makanan-makanan yang manis, boleh seperti itu. Namun jangan lupa kita harus memenuhi asupan serat dan juga protein pada saat berbuka. Sehingga makanan apa yang disarankan? Makanan yang mengandung serat tinggi seperti buah-buahan atau buah potong atau kurma, ditambah dengan makanan yang mengandung protein ya. Boleh susu, boleh makan telur, boleh juga makan kacang-kacangan ya. Itu salah satu tipsnya. Kemudian kita juga tetap melakukan konsumsi makan malam dan juga snack malam ya, yang kita bisa makan sebelum tidur seperti itu ya. Namun yang mesti diperhatikan, makanan tersebut harus juga sama seperti sahur, lengkap dan mengandung 4 macam yang seperti tadi disebutkan. Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayur sebagai sumber serat. Nah, hal lain yang paling penting dalam yang harus dipenuhi saat kita berpuasa gitu ya, itu adalah asupan cairan. Asupan cairan yang penting sekali untuk kita konsumsi itu bisa kita penuhi pada saat kita sahur dan juga berbuka. Ya, bagaimana memenuhinya? Karena kita diharuskan untuk mengonsumsi air kurang lebih 8 gelas dalam 1 hari, maka kita bisa membaginya pada waktu-waktu di mana kita tidak berpuasa. Pada saat sahur misalnya kita minum 2 gelas atau 3 gelas. Saat berbuka kita bisa minum 1 gelas atau 2 gelas. Lalu setelah makan malam kita minum 2 gelas. Lalu ditambah lagi kita konsumsi lagi sisanya pada saat
di antara kita makan malam sampai kita sahur. Misalnya kita terbangun dari tidur lalu kita minum dulu. Seperti itu. Selain itu, hal yang penting lagi untuk dikonsumsi adalah suplemen ya. Itu boleh saja untuk dikonsumsi, mengingat pada saat berpuasa kita kekurangan asupan zat gizi makro yang itu nature dan sudah pasti terjadi. Maka kita boleh mengonsumsi suplemen untuk menambahkan asupan gizi yang kurang. Tapi terutama kita targetkan untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien ya. Jadi boleh meminum vitamin misalnya ya, atau suplemen-suplemen lainnya. Nah, pada prinsipnya pada saat kita berpuasa kita akan mengalami kekurangan kalori dan itu wajar terjadi. Itu tidak apa-apa dan tidak perlu diganti. Sehingga makanan yang tidak kita konsumsi saat snack pagi dan juga makan siang itu tidak perlu digeser masuk ke waktu-waktu makan yang lainnya. Tetap makan seperti biasa, biarkan yang hilang itu hilang karena sejatinya saat berpuasa kita akan kekurangan kalori. Jadi tetap berpuasa dengan baik, memikirkan asupan makanan dengan baik pula, perhatikan jadwal makan, jumlah dan juga jenis yang harus dikonsumsi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.